الحمد لله وكفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها إلى يوم الجزاء أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المشرف المرتضى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله مدار كل سعادة كما أن اتباع الهوى رأس كل شقاوة فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Bukan berarti dia tidak datang lagi. Yang menjadi persoalan besar adalah apakah usia kita sampai pada Ramadan tahun yang akan datang. Satu harapan besar mudah-mudahan Ramadan tahun ini yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebuah piranti kelak untuk bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ibadah yang amat sangat melekat yang kaitannya dengan Ramadan, yaitu ibadah zakat. Zakat tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ini juga merupakan tuntutan spiritual yang memiliki dampak positif untuk orang banyak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 56, wa aqimus salata wa atuz zakah la'allakum turhamun. Dirikan sholat, tunaikan zakat, agar kalian senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa membayar zakat juga adalah merupakan kewajiban yang sama kewajibannya dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya, di antaranya adalah sholat. Di dalam ibadah zakat ada dua dimensi. Yang pertama dimensi spiritual dan yang kedua dimensi sosial. Dimensi spiritual ini dalam bentuk ketaatan, kepatuhan dan ketundukan seorang hamba terhadap apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sejatinya ada beberapa perintah-perintah Allah yang tidak mampu dilogikakan oleh manusia, tapi ini sudah menjadi sebuah titah yang wajib untuk dilakukan oleh seorang hamba, ketundukan dan kepatuhan. Yang kedua, zakat juga merupakan bagian daripada ibadah sosial yang terwujud dalam bentuk memberikan bantuan kepada banyak manusia. Kesadaran di dalam diri bahwa di dalam harta kita ada hak-hak orang lain yang harus kita berikan. Dari sini kemudian zakat juga disebut sebagai ibadah maliyah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena zakat adalah merupakan ibadah maliyah,
Tidak hanya sekedar mengeluarkan harta kita, akan tetapi ada aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah terkait masalah besaran dan cara penyalurannya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal itu semua. Maka sudah menjadi satu kewajiban bagi kita di bulan suci Ramadan ini yang belum menunaikan ibadah zakat tunai. Karena ini adalah bagian daripada kewajiban. Lalu bagaimana pertanyaan ketika ada di antara kita yang tidak mengeluarkan zakat? Allah akan merampas harta kita dengan cara ini. Kalau kalimat yang ada di dalam Al-Quran adalah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Boleh kita memaksa orang lain untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana yang pernah kita dengar, kita baca di dalam sejarah, di saat baginda Rasulullah SAW wafat, kemudian khalifah digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi program utama beliau adalah memberantas orang-orang yang menafikan dan mengingkari untuk menunaikan zakat. Bahkan Imam Al-Ghazali, hadirin sekalian, di dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan satu keterangan bahwa ada 3 hakikat zakat. Yang pertama, zakat memiliki hakikat adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengeluarkan zakat, ini memiliki arti bahwa kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta kepada kita untuk mengeluarkan zakat, maka kita akan korbankan apa yang kita miliki. Kita tidak sayang dengan apa yang kita punya. Ingatkah seorang sahabat yang dahulu memiliki kekayaan luar biasa, ketika ada ayat Al-Quran turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kemudian gelisah di dalam rumahnya, lalu datang menjumpai Rasulullah SAW, seraya berkata, ya Rasulullah, hektaran kebun kurmaku yang kau lihat saat ini, aku dermakan untuk Islam di jalan Allah. Lalu apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Jangan kau berikan semua. Ada saudara, sanak familimu, tetanggamu yang mereka membutuhkan bantuan. Berikan separuhnya kepada mereka, dan separuhnya lagi boleh kau infakkan, kau wakafkan dan kau hadiahkan untuk perjuangan Islam. Sampai seperti itunya. Apakah kemudian menjadikan sahabat itu miskin, bangkrut usahanya? Tidak, justru beliau semakin maju, semakin kaya, dan semakin berkah. Ketika kita mampu mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah meminta kita untuk mengeluarkan harta kita, bahwa di situ ada hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan. Jangan kemudian kita tahan. Nanti Allah akan mengeluarkannya dengan caranya Allah. Apakah kemudian Allah berikan kita sakit? Na'udzubillah kita. Yang kedua, hakikat zakat menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah tuhfah, mensucikan diri kita daripada sifat-sifat buruk. Di antara sifat buruk itu adalah kikir, bakhil. Tidak hanya sekedar mensucikan diri kita dari sifat-sifat bakhil, tetapi orang yang rajin infak, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin membayar zakat, apakah itu zakat fitrah atau zakat mal, maka dia akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Ini sudah menjadi sebuah penelitian di barat, bahwa orang yang terapi dengan cara sedekah ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Memang tidak mampu dilogikakan, tetapi kenyataannya seperti itu. Justru sebaliknya, orang yang bakhil, orang yang tidak pernah memiliki kepedulian terhadap sesama untuk berbagi, Allah akan memberikan penyakit baginya. Yang tak kunjung sembuh, muncul penyakit lain, penyakit yang lama belum juga sembuh. Karena sesungguhnya fungsi daripada zakat itu adalah tohar, mensucikan, menyehatkan, membersihkan, clear dari segala macam keburukan yang ada
dalam diri kita. Bahkan harta kita pun akan menjadi bersih sebab kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, infak. Tidakkah pernah kita membaca bahwa harta kita yang kita keluarkan untuk Allah ini nanti akan menyelamatkan kita pada saat kita berada dalam barzakh, pada saat kita berada di alam kubur, di mana kita sudah tidak lagi bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Harta itulah nanti yang akan menjadi penolong kita di saat kita berada pada kegelapan kubur dan kesempitan kubur. Dan yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, hakikat daripada zakat itu adalah bentuk tasyakkur, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini memberikan banyak rezekinya kepada kita. Allah berikan kita anak-anak yang tumbuh kembang sehat, saleh, pandai, pintar. Allah berikan kita keluarga yang bahagia, usaha yang lancar. Maka sudah menjadi satu kemestian untuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berterima kasihnya? Berterima kasih kepada Allah dalam bentuk salat, dalam bentuk sehat adalah kita melaksanakan salat. Berterima kasih kepada Allah dalam bentuk sehat adalah kita melaksanakan puasa. Ketika kita diberikan harta yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk rasa terima kasihnya kita kepada Allah adalah berbagi kepada sesama hamba-hamba Allah. Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Orang yang memiliki kepedulian terhadap sesama, maka dia akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita memiliki kepedulian terhadap sesama, dengan kita berbagi kebahagiaan, maka seluruh makhluk yang ada di langit akan memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini mampu betul-betul membentuk kita menjadi manusia-manusia yang dermawan. Di mana dermawan adalah merupakan bagian daripada tipologi manusia-manusia yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بلية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضى الله عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة ويا كافي المهمات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.